Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Bunda Adit. Apa kabar teman-teman? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik saja ya teman-teman, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini seperti biasa ya teman-teman, saya akan membagikan kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga dan diawali dengan menyetrika pakaian. Jadi kebetulan sekali kegiatan kali ini saya rekod itu di waktu malam. Sebelum kita mulai ke videonya, saya mau ingatkan kembali kepada teman-teman, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Dan jangan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Dan terima kasih atas supportnya selama ini. Terima kasih yang udah mampir dan yang baru mampir, selamat datang. Perkenalkan, saya Bunda Adit. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 1 orang anak. Terima kasih, kita lanjut ke videonya. Jangan di skip ya. Jadi di video kali ini saya tuh menyetrika. Sebenarnya saya tuh udah lama nggak pernah menyetrika dikarenakan sibuk ngurus Dede Adit. Karena Dede Adit itu lumayan aktif, sulit banget buat saya buat ngerjain setrika baju itu. Tapi karena mulai hari ini mungkin ya saya setrikanya itu malam, jadi udah mulai aktif untuk setrika baju lagi biar lebih rapi dan suami juga senang. Nah ini di sini saya setrikanya itu nggak terlalu rapi-rapi banget, dikarenakan ini kan hanya baju sehari-hari, hanya daster dan baju-baju harian aja. Jadi setrikanya juga nggak terlalu rapi-rapi banget. Ya yang penting nggak terlalu kucel, nggak terlalu lecek aja ya teman-teman. Dan jangan salfok sama tali setrikaannya itu. Kenapa saya pasangin lakban? Karena tali setrikaannya itu tuh patah-patah, jadi takutnya ada kabel yang kebuka terus nanti kesetrum, jadi lebih baik dijaga-jaga, makanya saya kasih lakban. Mungkin next time saya beli dulu yang baru ya, kalau ada rezekinya ya. Didoain aja dulu karena masih banyak keperluan yang lebih penting daripada itu ya. Selagi bisa dipakai ya udah saya pakai aja dulu yang itu. Kalau teman-teman biasanya setrika itu berapa hari sekali nih? Komen di bawah ya.
Karena setrikaan cucian hari ini saya cuma sedikit, jadi saya menyetrika beberapa gamis yang ada di lemari supaya lebih rapi, karena udah lama juga ya taruh di lemari, jadi kusut-kusut, makanya saya setrika biar lebih rapi aja gitu nanti pas kalau mau dipakai kemana-mana. Nah bunda, jadi kan ini setrika bajunya sudah selesai ya teman-teman. Sedikit lumayan lah, setidaknya bisa nyicil buat setrika bajunya. Dan lanjut saya di sini beres-beres rumah. Kebetulan tadi itu saya sempat cuci piring, dan di sini saya mau merapikan piring supaya lebih rapi dan besok paginya udah nggak usah ngerjain itu lagi. Jadi di kegiatan kali ini saya kerjakan malam yang nggak bisa saya kerjakan di pagi hari, karena kesibukan saya di pagi hari masak dan juga harus ngurus dede adik, jadi kesulitan banget buat saya untuk ngerjain yang berat-berat seperti nyuci atau ngepel atau setrika pakaian. Itu paling saya kerjakan malam, jadi pas pagi harinya itu saya lebih ringan, lebih santai, dan juga bisa masak sambil jagain dede adit gitu loh bunda itu loh teman-teman. Dan kebetulan tadi juga saya udah cuci pakaian dan udah saya jemur di kamar mandi ya teman-teman. Jadi besok pagi itu cuman tinggal di angin-angin aja, di jemuran di luar saya taruh keluar ya. Di sini saya nyuci malam karena ya sulit banget buat saya buat nyuci pagi itu, karena kalau saya nyuci pagi itu dede ajinya suka ikut-ikutan nyuci, jadinya takutnya masuk angin atau gimana, jadi lebih baik saya kerjakan malam gitu loh teman-teman. Karena saya mencucinya itu masih manual, belum pakai mesin cuci ya, karena belum punya. Ya mungkin suatu saat nanti ada rezekinya bisa kebeli mesin cuci, tapi untuk sementara ini mesin cucinya didoain aja dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan suatu saat ada rezekinya jadi bisa beli mesin cuci, jadi nggak usah nyuci malam lagi, jadi nggak usah repot lagi, lebih lebih ringan bebannya. Ya untuk sementara mengerjakannya seperti ini aja, saya kerjakan di waktu malam, jadi sepintar-pintar teman ya. Yang penting siangnya itu kita bisa fokus jagain anak, kerjaan rumah beres, ngurus suami. Dan kalau misalnya ada yang tanya, kenapa sih bunda nggak suaminya aja dulu yang jagain anaknya, dan kenapa ya kegiatan di kamar mandinya kayak nyuci piring itu nggak direkod. Jadi begini teman-teman, kenapa suami saya nggak bisa menjaga dede adik dulu selagi saya kerja pagi? Karena suami saya itu berangkat kerjanya itu jam 10 pagi dan pulangnya itu jam 12 malam. Jadi kalau misalnya saya bangunin pagi-pagi itu kasihan, takutnya dia ngantuk, karena dia itu kan eh, kerja keras banting tulang buat memenuhi kebutuhan rumah tangga ya. Jadi nggak fair kayaknya kalau misalnya saya harus membebani juga pekerjaan rumah untuk dia. Jadi ya pintar-pintarnya aja lah membagi waktu gitu kan, yang penting istirahatnya suami itu nggak terganggu. Dan kenapa saya nggak pernah ngerekod kegiatan saya di kamar mandi seperti nyuci baju atau cuci piring, karena kamar mandi saya itu belum saya make over, jadi nggak terlalu bagus, dan kalau misalnya direkam itu kayaknya gimana gitu ya, belum pede saya teman-teman. Jadi mungkin next time saya make over dulu, nanti kalau misalnya udah agak bersih atau agak bagus baru saya akan rekod kegiatan saya di kamar mandi seperti nyuci atau cuci piring begitu teman-teman. Nah ini saya lanjut lap-lap kompor, meja kompornya supaya lebih bersih ya. Walaupun tadi masaknya itu sebenarnya pagi aja, karena saya masak itu sehari sekali aja ya teman-teman. Jadi masaknya itu pagi untuk makan pagi, makan siang, dan makan malam. Jadi enggak masak berkali-kali gitu. Jadi saya masaknya itu cuma pagi aja. Tapi karena debu jadi saya lap-lap aja supaya bersih, jadi besok pagi itu tinggal masak lagi gitu loh teman-teman. Dan lanjut di sini saya nyapu. Kalau kata orang katanya pamali nyapu malam-malam bunda. Iya,
Mungkin sebagian orang percaya dan saya juga termasuk orang yang percaya hal itu ya. Tapi di sini saya nyapunya itu nggak dibuang keluar. Karena kan orang bilang pamali kalau buang sampah keluar malam-malam kayak buang rezeki gitu loh teman-teman. Jadi saya buangnya itu ke kamar mandi. Jadi saya nggak buang keluar. Jadi saya sapu dari ruang tamu itu ke dapur ya teman-teman. Saya buangnya itu ke kamar mandi kalau yang debu. Tapi kalau yang sampah-sampahnya saya pungut, saya taruh ke tempat sampah gitu loh teman-teman. Dan ini tuh saya rekod malam sekitar jam 8 malam karena suami saya itu kan belum pulang ya, jadi saya lebih pede gitu kalau rekam. Soalnya kalau misalnya suami saya ada terus saya ngerekam atau ngerekod gitu, bikin konten gitu, suami saya tuh suka ketawa-ketawa sendiri, jadi malu saya karena dia kan ojol, jadi pulangnya itu malam. Dan sini juga saya mau minta maaf ya teman-teman, karena mungkin di video ini kurang sempurna atau kata-kata saya ada yang salah, mohon dimaafkan karena saya masih pemula dan masih belajar juga, jadi apabila ada kata-katanya yang kurang baik mohon dimaafkan. Dan saya juga di sini karena kata-katanya kebanyakan saya itu masih kaku kalau misalnya saya harus ngomong di YouTube kayak gini ya teman-teman, jadi mohon dimaafkan. Karena pekerjaan rumah tangga saya udah selesai, saya juga udah ngapel tadi, cuman gak direkod ya teman-teman. Nah ini saya mau benerin posisi tidurnya Dede Adit karena dia itu tidurnya nggak pernah lepas dari kipas angin, karena di rumah saya ini tuh panas banget. Jadi kalau misalnya nggak pakai kipas angin itu Dede Adit tuh kayak mandi keringat gitu loh teman-teman. Jadi untuk mengatasi supaya dia nggak masuk angin, saya kasih balsem bayi di sini. Jadi walaupun dia terus menerus panjang malam dia pakai kipas angin, kalau pakai balsem bayi itu jadi dianya nggak masuk angin gitu loh teman-teman. Dede Adit ini termasuk anak yang nyenyak kalau tidur, jadi dia itu nggak pernah rewel kalau tidur. Jadi kalau tidur itu dia tidur jam 7, paling dia kalau bangun itu jam 12 itu minta susu aja, sama jam 4 dia minta susu juga. Terus dia bangun-bangun itu jam setengah 5 kalau nggak jam 5 pagi. Makanya kalau misalnya saya bilang saya repot kalau misalnya saya masak harus jagain Dede Adit, karena Dede Adit itu kalau saya bangun dia juga ikut bangun. Nah ini bunda pekerjaannya udah selesai, rumahnya udah rapi juga, udah bersih, lantainya juga udah mengkilat ya, udah lumayan bersih lah, udah rapi. Dan itu Dede Adit sedang tidur nyenyak dan manis banget, imut banget mukanya ya bunda ya. Harta paling berharga itu bunda, teman-teman. Nah ini kamarnya juga udah lumayan rapi, udah lumayan bersih, dan dapurnya juga udah rapi, jadi besok pagi itu tinggal masak aja tugasnya. Raknya udah bersih dan kompornya juga udah lumayan bersih. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu kegiatan saya hari ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan juga aktifin notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.